Sejarah Al-Quran, dari turun hingga pembukuan. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran terdiri atas 114 surat dan dibagi menjadi 30 bagian atau disebut juz. Jumlah seluruh ayatnya ada 6.666. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Sejarah periode turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Proses turunnya Al-Quran secara bertahap atau mutawatir selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Para sebagian ulama berpendapat turunnya Al-Quran dibagi dalam dua periode. Satu periode Mekah sebelum hijrah. Surat-surat yang turun pada waktu periode ini disebut ayat-ayat Makkiyah yang berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah SAW dengan jumlah 86 surat. Lalu, dua periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah hingga sesudah hijrah. Surat-surat yang turun pada waktu periode ini disebut ayat-ayat Madaniyah, berlangsung selama 10 tahun dengan jumlah 28 surat. Pada permulaan turunnya wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 bertempat di Gua Hira saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan dan sebelum Nabi hijrah sekitar tahun 610 Masehi pada tanggal 6 Agustus. Adapun wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan di Jabal Rahmah pada saat Haji Wada bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah atau tanggal 27 Oktober tahun 632 Masehi. Sejarah pembukuan Al-Quran dibagi ke dalam 3 fase, yaitu di masa Rasulullah, masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Utsman bin Affan. Ketiga masa memiliki perkembangan masing-masing agar Al-Quran semakin mudah dibaca dan didapatkan oleh umat Islam. 1. Pada masa Rasulullah SAW, dengan keterbatasannya karena tidak dapat membaca dan menulis. Ketika setiap Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Adapun sahabat yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Ka'ab. Penulisan Al-Quran tercatat masih sederhana dan berserakan pada beberapa media seperti pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Penulisan Al-Quran pada saat itu belum terkumpul menjadi satu mushaf, karena tidak ada faktor pendorong dalam pembukuan Al-Quran mengingat Rasulullah SAW masih hidup dan para sahabat juga menghafal. Alasan lain, karena Al-Quran turun secara berangsur-angsur atau bertahap. 2. Pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa ini banyak sahabat hafiz mati syahid di Perang Yamamah. Jumlah yang syahid sekitar 50 qori. Maka dari itu, Umar bin Khattab mulai risau dan memikirkan masa depan akan Al-Quran. Kemudian, ia berdialog dengan Khalifah Abu Bakar untuk pengumpulan kembali Al-Quran. Karena kekhawatiran tersebut, maka Abu Bakar dan Umar bin Khattab mulai mengumpulkan lembaran ayat-ayat Al-Quran. Lalu,
Abu Bakar meminta Zaid bin Sabit, yaitu salah satu mantan juru tulis Nabi Muhammad SAW untuk menuliskan Al-Quran agar menjadi lembaran yang dapat disatukan. Setelah Al-Quran sudah menjadi satu mushaf yang tersusun secara rapih, mushaf tersebut diserahkan dan disimpan oleh Abu Bakar hingga beliau wafat. Lalu, Umar bin Khattab yang menjadi penerus pemegang mushaf hingga beliau wafat. Sepeninggal beliau, estafet penjagaan mushaf diteruskan oleh anaknya yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab yang juga salah satu istri Nabi Muhammad SAW. 3. Pada masa Utsman bin Affan agama Islam semakin menyebar luas, sehingga menyebabkan perbedaan pengucapan beberapa kata dalam Al-Quran. Maka, Utsman bin Affan berinisiasi membuat standar Al-Quran atau biasa kita menyebutnya dengan Mushaf Utsmani. Dalam hal ini dibentuklah satu panitia oleh Utsman bin Affan, terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, Said bin As dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Tujuannya untuk membukukan Al-Quran, yakni dengan menyalin dari lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sebuah buku. Selain itu, ia menyeragamkan penulisan serta pembacaannya yang sesuai dengan dialek suku Quraisy, sebab konon Al-Quran diturunkan menurut dialek suku tersebut. Utsman berusaha mengirim utusan kepada Hafsah binti Umar untuk meminta dokumen ayat-ayat Al-Quran. Saat negosiasi, Hafsah mengizinkan dengan syarat Utsman mengembalikan dokumen asli saat ayat sudah selesai disalin. Utsman pun setuju. Setelah rapi dan jadi dalam bentuk dibukukan, mushaf mulai didistribusikan ke beberapa negara, seperti Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan Madinah sampai ke negara Islam lainnya. Utsman pun menepati janjinya untuk mengembalikan dokumen asli kepada Hafsah. Dari sejarah tersebut kita menjadi lebih mengetahui asal-usul dan proses terbentuknya Al-Quran, mengingat yang isinya merupakan sebuah petunjuk kepada manusia.